Yang pertama di sini dari Spanyol La Liga, Real Madrid berhadapan dengan Villarreal. Yang kedua di sini dari English Premier League ada Brentford berhadapan dengan Newcastle, ada Tottenham berhadapan dengan Brighton dan Wolves berhadapan dengan Chelsea. Oke, ada 4 tim di sini. Oke, langsung saja kita membahas pertandingan yang pertama di sini dari Real Madrid berhadapan dengan Villarreal, di mana di sini Real Madrid berada peringkat kedua sedangkan Villarreal berada peringkat ke-6. Oke, satu pemain dari Real Madrid tidak bisa ditampilkan yaitu Mendy. Sedangkan Villarreal di sini ada 4 pemain mereka tidak bisa ditampilkan dan satu pemain mereka masih dipertanyakan. Untuk Real Madrid di sini di 5 laga terakhir 4 kali menang dan 1 kali kalah, sedangkan Villarreal di sini dengan 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap di sini Real Madrid memberikan handicap 3/4 hingga 1,5 handicap. Dengan pasaran over-under di sini dimulai dari angka 2,5 hingga 3/4 gol. Oke teman-teman, dari rekor pertemuan mereka di sini Real Madrid menang 2 kali, Villarreal menang 2 kali dan 1 kali berakhir imbang. Oke, untuk prediksi saya kali ini dari pasaran handicap yang saya lihat di sini Real Madrid lebih mendominasi di pertandingan malam ini. Saya cukup yakin di sini, apalagi dia bermain di kandang sendiri dan dia baru saja mengalahkan Barcelona dengan skor 4-0. Oke. Jadi untuk itu di sini saya memilih di Real Madrid dengan berikan handicap 3/4. Oke, jika mau meragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Oke, yang kedua di sini dari English Premier League ada Brentford berhadapan dengan Newcastle, di mana di sini Brentford berada peringkat ke-9 dengan 43 poin, sedangkan Newcastle berada peringkat ke-3 dengan 53 poin, selisih 10 poin. Di sini ada 2 pemain dari Brentford tidak bisa ditampilkan dan Newcastle ada 3 pemain mereka tidak bisa ditampilkan. Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap, Brentford menang 1 kali, 2 kali imbang dan 2 kali kalah di 5 laga terakhir, sedangkan Newcastle di sini dengan 4 kali menang dan 1 kali kalah. Jika kita melihat dari pasaran handicap di sini Newcastle memberikan handicap leg-legan, oke, hingga 3/4. Dengan pasaran over-under di sini dimulai dari angka 2 hingga 2,3/4 gol. Oke, di sini saya curiga kenapa tim sekelas Newcastle yang berada di posisi ketiga memberikan handicap leg-legan terhadap Brentford. Oke, minimal di sini berikan handicap setengah. Apalagi dari rekor pertemuan mereka di sini Newcastle lebih diunggulkan dengan 3 kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Oke. Tetapi dari pasaran handicap mengarah kemungkinan di sini laga akan terjadi imbang atau bisa saja dimenangkan oleh Brentford. Oke, untuk prediksi saya kali ini dari pasaran handicap yang saya lihat Brentford di sini sepertinya akan mampu menahan imbang. Oke, di sini saya memilih menahan 3/4 handicap dengan prediksi skor di over 2 gol. Oke, jika mau meragu silakan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Yang kedua di sini ada laga dari Tottenham berhadapan dengan Brighton. Oke, di mana di sini Tottenham ada 6 pemain mereka tidak bisa ditampilkan dan 1 pemain mereka masih dipertanyakan, sedangkan Brighton di sini ada 3 pemain mereka tidak bisa ditampilkan dan 2 masih dipertanyakan. Oke, di 5 laga terakhir di sini Tottenham 1 kali menang, 3 kali imbang dan 1 kali kalah, sedangkan Brighton di sini dengan 3 kali menang dan 2 kali imbang. Oke. Di sini Tottenham berada peringkat ke-5 sedangkan Brighton berada peringkat ke-6, hanya selisih 4 poin. Dari rekor pertemuan mereka Tottenham menang 3 kali, Brighton menang 2 kali. Oke teman-teman, dari pasaran handicap bisa lihat di sini Tottenham memberikan handicap leg-legan hingga setengah. Sedangkan Brighton di sini memberikan handicap 1/4 dengan pasaran over-under sini di angka 2/4 hingga 3 gol. Oke teman-teman, untuk prediksi saya kali ini dari pasaran handicap yang saya lihat seperti ini, kemungkinan di sini laga akan terjadi di over. Oke, dan di sini saya memilih di handicap di Tottenham dengan menahan 1/4 handicap dengan prediksi skor di over 2/4 gol. Oke, jika mau meragu silakan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Dan laga yang terakhir di sini ada laga dari Wolverhampton atau Wolves berhadapan dengan Chelsea. Oke, Chelsea berada peringkat 11 sedangkan Wolves berada peringkat ke-14. Oke, ada 4 pemain dari Wolves tidak bisa ditampilkan dan Chelsea ada 3 pemain mereka tidak bisa ditampilkan dan ada 1 pemain dari masing-masing tim tidak bisa, masih dipertanyakan, sorry.
Oke, untuk Wolves di sini hanya 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali mengalami kekalahan di 5 laga terakhir. Sedangkan Chelsea di sini dengan 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap di sini, Chelsea memberikan handicap leg-legan hingga 3/4 dari pasaran over/under. Di sini dimulai dari angka 2 hingga 2,3/4 gol. Oke. Dari rekor pertemuan mereka di sini, Chelsea menang 1 kali, Wolves menang 1 kali, dan 3 kali berakhir imbang. Di 2 pertemuan mereka terakhir selalu tercipta di over goal, dan di pertemuan mereka terakhir dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 3-0 di putaran pertama. Jadi untuk prediksi saya kali ini dari pasaran handicap Mas lihat di sini saya sedikit mengunggulkan di Chelsea teman-teman, oke. Dengan berikan handicap setengah. Oke, dengan prediksi skor di over 2 gol. Oke teman-teman, jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Oke, di sini seperti biasa saya berikan 2 build rekomendasi dari saya. Yang pertama ada Tottenham menahan 1/4, ada Brentford menahan 3/4, Chelsea bermain di over 2 gol, dan Real Madrid berikan handicap 3/4. Oke, untuk 3 tim rekomendasi dari saya, Real Madrid berikan handicap 3/4, Tottenham bermain di over 2/4 gol, dan Brentford di sini bermain di over 2 gol. Oke teman-teman, sudah 4 tim yang saya bahas. Saya doakan semoga rezeki teman-teman semuanya dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke, semoga JP kita berlanjut teman-teman. Semoga tidak ada tim-tim besar yang ngeprank kita. Semoga Newcastle yang ngeprank kita. Oke, semoga sini Brentford yang benar. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.